Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Jumat. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, jangan lupa selalu menggunakan 3M. Ketika kita berpergian jauh selalu menggunakan masker. Ketika kita selesai melakukan atau kegiatan apapun selalu mencuci tangan. Dan yang terakhir selalu menjaga jarak ketika kita berkumpul atau berada di kerumunan. Anak-anak hebat yang Ibu Mita cintai, pada hari ini Ibu akan mereview pembelajaran kita selama 1 minggu. Pembelajaran tematik, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Pada subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang bumi, matahari, dan bulan. Baiklah, ini kita mulai di pembelajaran 1. Ibu akan menjelaskan tentang gerhana matahari. Gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis. Meskipun berukuran lebih kecil daripada bumi, bulan dapat menghalangi sebagian bahkan seluruh cahaya matahari dalam orbitnya mengelilingi bumi. Akibatnya, tempat yang mengalami gerhana matahari menjadi gelap. Gerhana matahari terjadi di pagi hari atau di siang hari. Baiklah anak-anak hebat, gerhana matahari dibagi menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan sepenuhnya menghalangi matahari. Gerhana matahari sebagian terjadi pada bagian permukaan bumi yang terkena bayang-bayang penumbara bulan. Nah, kalau gerhana matahari cincin terjadi serupa dengan gerhana matahari total. Perbedaannya adalah saat gerhana matahari cincin, bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi sehingga bulan menghalangi cahaya matahari dari piringan matahari. Nah, baiklah anak-anak, kita akan melihat gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian pada buku tematik anak-anak halaman 87. Nah, ini ada gerhana matahari total. Ini gerhana matahari cincin. Dan ini gerhana matahari sebagian. Nah, baiklah anak-anak hebat, selain gerhana matahari di Indonesia pernah terjadi gerhana bulan. Pada tanggal 27 Juli 2018 terjadi gerhana bulan total yang terlama di abad 21. Nah, gerhana bulan itu merupakan suatu fenomena alam yang terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena sinar matahari terhalang oleh bumi. Nah, gerhana bulan terjadi pada malam hari. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kedua, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam reklame. Yang pertama, ada billboard, ada spanduk, ada baliho, ada brosur, ada poster, dan ada embalase. Apa itu billboard? Apa itu spanduk, apa itu baliho, apa itu brosur, apa itu poster, dan apa itu embalase. Billboard adalah disebut juga papan iklan, berukuran besar dan berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif. Nah, kalau spanduk itu apa?
Spanduk itu merupakan jenis reklame yang memuat informasi komersial atau non-komersial yang diketahui masyarakat luas. Baliho, apa itu baliho? Baliho merupakan jenis reklame yang berukuran besar, berisi gambar dan tulisan menarik dan informatif. Brosur, apa itu brosur? Brosur dibuat pada selebaran kertas. Brosur itu bisa berisi informasi secara rinci dan jelas. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang poster. Poster adalah jenis reklame yang berupa selembaran kertas yang memuat gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Nah, dan yang terakhir ada embalase. Apa itu embalase? Embalase adalah jenis reklame yang diletakkan langsung pada kemasan produk. Baiklah anak-anak, sudah mengerti penjelasan dari Ibu? Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3, yaitu sebelumnya tadi ada lanjutan dari embalase, yaitu ada banner, ada leaflet, ada booklet. Apa itu banner? Banner itu biasanya ditempatkan di depan toko atau di dalam ruangan pada suatu kegiatan tertentu. Leaflet yaitu berupa lembaran kecil yang dilipat. Kalau buklet itu apa? Buklet itu berbentuk menyerupai buku. Buklet itu berisi informasi yang disajikan dengan jumlah halaman yang lebih kecil dari dua lembar buku. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 3, yaitu menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, Ibu akan mencontohkan salah satu, yaitu di wisata yang ada di Raja Ampat. Karena apa? Kepulauan Raja Ampat adalah yang berada di posisi Papua Barat, merupakan salah satu wisata unggulan bagi negara Indonesia. Nah, contohnya sektor pariwisata yang ada di sana yaitu wisata bahari. Pengaruh terhadap kondisi ekonominya adalah meningkatkan pendapatan negara dan menjadi negara maritim yang maju, adil, dan makmur. Dan yang kedua ada sektor pariwisata, yaitu desa wisata. Apa pengaruh terhadap kondisi ekonomi? Yaitu dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata. Yang pertama adalah terjadinya lapangan pekerjaan baru di desa. Apabila sebelumnya warga desa hanya mengandalkan hasil pertanian atau hasil peternakan, dengan adanya pengembangan desa sebagai desa wisata ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal yang sudah ada. Dan yang terakhir, contoh sektor wisata yang ada di Raja Ampat, misalnya pembuatan kerajinan tangan. Nah, pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi yaitu menambah penghasilan, menciptakan dan membanggakan bakat, dan jika dijual akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak berupa uang. Baiklah anak-anak hebat, sekarang kita melanjutkan ke pembelajaran 4. Ibu akan menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi ekonomi antar negara ASEAN. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa pengaruh kondisi geografis yang berada di negara ASEAN, yaitu Asia Tenggara ya, Laos dan Kamboja misalnya. Letak geografis Laos. Batas-batas negara Laos secara geografis antara lain: sebelah barat laut berbatasan dengan negara Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam.
dan sebelah selatan dengan Kamboja dan sebelah barat dengan Thailand. Baiklah, yang kedua, bentang alam. Laos merupakan salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki garis pantai dan wilayah perairan. Sebagian besar wilayah Laos berbentuk pegunungan dan hutan. Barisan pegunungan membujur dari barat laut ke tenggara dengan puncak tertinggi adalah Gunung Bia 2809 meter. Dan yang hasil utama dari Laos adalah Laos merupakan negara agraris. Artinya sebagian besar penduduk melakukan usaha pertanian dan perkebunan. Kamboja yang kedua, letak geografis Kamboja yaitu batas-batas negara Kamboja secara geografis antara lain sebelah barat berbatasan dengan Thailand, sebelah utara dengan Laos, sebelah selatan dengan Teluk Thailand dan sebelah timur dengan Vietnam. Bentang alam Kamboja seperti apa? Baiklah, dengarkan penjelasan dari Ibu. Bentang alam negara Kamboja menyerupai piring, yaitu memiliki cekungan di tengah dan dataran tinggi di tepinya. Bagian tengah berupa dataran rendah. Sedangkan bagian pinggirnya adalah rangkaian pegunungan, antara lain pegunungan pegunungan Dok Rak di sebelah utara dan pegunungan Kardamon di sebelah barat. Baiklah, Ibu akan menjelaskan hasil utama yang dihasilkan oleh negara Kamboja, yaitu Kamboja merupakan negara agraris dengan hasil pertanian yang utama adalah padi, jagung, dan kedelai, serta hasil perkebunan seperti karet dan tebu. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sekitar Sungai Mekong. Baiklah anak-anak hebat, kondisi geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Misalnya, suatu wilayah dengan kondisi tanah yang subur akan menyebabkan sebagian besar penduduknya melakukan kegiatan ekonomi di bidang apa? Bidang pertanian. Nah, bagaimana dengan keadaan negara di Indonesia ini? Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan terbesar di seluruh daerah negara Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi keanekaragaman yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti curah hujan, tekstur tanah, dan kelembapan udara. Misalnya, wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam di bidang perkebunan, antara lainnya itu kopi, karet, dan kelapa sawit. Nah, sumber daya alam di bidang perkebunan misalnya antara ada kopi, karet, dan kelapa sawit. Begitupun di Pulau Jawa dan Bali memiliki potensi sumber daya alam dalam bidang pertanian, khususnya tanaman padi dan palawija. Baiklah anak-anak hebat, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita atau upaya kita untuk melestarikan alam berdasarkan mata pencaharian. Nah, misalnya, contoh ya, petani itu tidak boleh membuka lahan dengan menebangi hutan sembarangan. Petani juga harus memperhatikan aspek pelestarian alam sehingga tidak mendatangkan bencana seperti tanah longsor dan banjir. Contoh lainnya yaitu mata pencaharian nelayan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan kelestarian laut. Seperti penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang aman dan tidak merusak ekosistem laut. Jadi, setiap jenis mata pencaharian harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian alamnya. Baiklah anak-anak, sudah di pelajaran 4 kita akan melanjutkan ke pembelajaran
pembelajaran 5. Baiklah anak-anak, di pembelajaran 5, Ibu akan menjelaskan sistem penanggalan Hijrah dan Masehi. Sistem penanggalan yang bisa kita gunakan sehari-hari didapatkan dari perhitungan lamanya waktu bumi mengelilingi matahari atau gerak revolusi bumi. Nah, sistem penanggalan tersebut dinamakan tahun Masehi. Selain tahun Masehi, terdapat juga sistem penanggalan lainnya yaitu tahun Hijriyah. Nah, bagaimana cara atau sistem penanggalan di penanggalan Masehi? Yaitu penentuan sistem penanggalan Masehi itu berasal dari perhitungan waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari satu putaran atau penuh atau disebut kala revolusi. Lamanya revolusi bumi adalah 365 hari dan digunakan sebagai perhitungan waktu 1 tahun. Sistem penanggalan Masehi disebut juga tahun Syamsiah. Oleh karena kala revolusi dalam 1 tahun adalah 365 hari, maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun Kabisat, yaitu terdapat penambahan 1 hari pada Februari menjadi 29 hari. Tahun Kabisat ditentukan pada tahun yang bilangannya dapat dibagi 4, misalnya 2016, 2020, 2024, dan seterusnya. Oke, baiklah anak-anak hebat. Ibu akan menyebutkan nama-nama bulan dalam tahun Masehi. Yang pertama sama ya seperti biasanya, dalam setahun ada Januari sampai Desember. Jumlah hari di bulan Januari kalau di biasanya 31 dan kabisatnya 31 hari juga. Februari jumlah hari biasanya 28, tetapi di jumlah hari kabisatnya itu 29. Maret jumlah harinya 31, tetapi di kabisatnya ada sama 31 juga. Lebih jelasnya anak-anak bisa melihat di buku tematik halaman 111. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sistem penanggalan di bulan Hijriyah. Sistem penanggalan Hijriyah berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, sama tetap ya. Nah, lamanya 1 bulan pada penanggalan Hijriyah sama dengan lamanya 1 fase bulan. Misalnya dari bulan baru ke bulan baru lagi, atau bulan purnama ke bulan purnama lagi. 1 fase bulan memerlukan waktu sekitar 29,5 hari. Ada perbedaannya kan? Nah, sistem penanggalan Hijriyah disebut juga tahun Qamariyah. 1 tahun Hijriyah adalah 12 kali fase bulan, yakni sekitar 354 hari. Jadi 1 tahun Hijriyah lebih pendek sekitar 11 hari dari tahun Masehi. Nah, itulah perbedaannya. Jika dibandingkan dengan tahun Masehi, nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah juga tidak selalu jatuh pada bulan yang sama di tahun Masehi. Nah, selain itu, penentuan hari baru dan penanggalan Hijriyah berbeda dengan Masehi. Nah, misalnya nama bulan dalam penanggalan Hijriyah yaitu Muharram. Jumlah harinya 30 hari. Ada Muharram, ada Syafar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Zumadil Awal, Zumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Nah, semuanya itu ada di buku tematik halaman 11 juga ya anak-anak ya. Nah, baiklah. Setelah kita mempelajari sistem penanggalan Masehi dan Hijriyah, kita melanjutkan ke pembelajaran 6.
Oke, baiklah anak-anak. Di pembelajaran 6 ini, Ibu akan menjelaskan tentang melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh undang-undang. Nah, hak dan kewajiban tersebut hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Adapun selain di lingkungan rumah, kita melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah gitu ya. Nah, dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, misalnya anak memiliki hak untuk hidup dengan orang tua, bertumbuh dan berkembang, bermain, berkreasi, beragama, berkumpul dan berserikat, mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, dan pendidikan, standar kesehatan, dan standar kehidupan yang layak. Anak juga memiliki kewajiban menghormati orang tua, guru, berperilaku baik dan sopan, mencintai keluarga dan masyarakat, dan menyayangi teman. Selanjutnya, menjalani ibadah sesuai agama kita masing-masing dan mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, itu adalah review pembelajaran tematik kita selama 1 minggu ini. Tema 8, subtema 3 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walaupun di masa pandemik ini, jangan lupa tetap semangat belajarnya. Jangan pernah bosan untuk mempelajari segala sesuatu. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.